Halo sahabat UMN, Iren di sini, Novi di sini, dan selamat datang di Podcast UMN. di antara banyak prestasi UMN, ada salah satu yang hari ini kita undang ya, Iren. Betul. Langsung aja kita hadirkan Anya. Oke, selamat datang Anya di Podcast UMN. Terima kasih boleh datang gitu lah. Nah, Iren, kemarin kita nemuin apa sih? Oke, jadi ini salah satu mahasiswa UMN yang berprestasi banget nih, Mas. Dan prestasinya itu cukup unik ya, karena dia itu bukan mengikuti lomba dan bukan gimana ya, Mas? Bukan kompetisi lah ya. Bukan berkompetisi dengan orang lain, tapi dia berhasil membawa sebuah robot. Iya, betul. Nah, robotnya kayak gimana? Halo Anya. Halo. Anya dari mahasiswi mana sih? Aku dari Teknik Elektro. Teknik Elektro. Angkatan? 2018. Oke, berarti sudah selesai nih ya? Udah selesai. Puji Tuhan sudah. Oke, Anya. Kenapa kamu masuk Teknik Elektro? Sebenarnya rada unik sih awal masuknya tuh. Karena aku sebelum pendaftaran ke kuliah gitu, aku nonton drama Korea. Oke, drama Korea apa? I'm Not a Robot. Jadi itu romance komedi, tapi ada sisipan-sisipan sci-fi-nya gitu. Nah, itu ada cerita tentang pembuatan robot orang gitu kan. Terus kayak aku lihat, ih keren nih kayaknya kalau bisa bikin robot. Terus ya udah aku cari-cari kan. Ya udah deh, aku masuk ke sini. Oke, akhirnya kamu menemukan Teknik Elektro UMN ya? Iya. Oke. Apa sih yang menarik dari robot menurut Anya? Kalau dari robotnya sendiri kayak apa ya? Aku tertarik sama teknologi sih lebih tepatnya. Kayak perkembangan zaman. Karena kan kedepannya kita nggak tahu nih, kita nggak mungkin orang-orang terus kan yang disuruh kerja. Pasti ada masanya jadi robot yang kerja kayak gitu. Buat mempermudah hidup manusia. Betul. Tapi kamu udah pernah punya pengalaman berinteraksi dengan robot? Sebelum masuk ke UMN belum sih. Belum pernah? Artinya apakah kita bisa menyebut ini nggak sih, Iren, dalam artian Baru kita mulai dari awal menggunakan banget kamera bisa diartikan kita menggunakan robot gitu? Bisa nggak sih disebut kayak gitu? Robot lebih kompleks sih sebenarnya. Lebih kompleks. Iya, jadi kayak ada otaknya buat microcontroller biasanya pakainya. Terus ada sensornya, kayak gitu-gitu sih. Mungkin lebih ke perbedaannya mesin sama robot kali ya, Anya ya. Kalau yang mungkin Mas Novi sebutkan itu mesin ya. Lebih gitu deh. Wah, gitu ya Mas ternyata. Dari mahasiswa yang sebelum kuliah itu belum tahu apa-apa tentang robot, ternyata bisa belajar dari nol ya di UMN. Bisa belajar dari nol di sini dan pada akhirnya bikin robot kan. Iya. Tapi sebelum kita ngebahas robotnya, ya kan, kita pengen tahu ya profilnya ini seperti apa. Iya betul. Tak kenal maka tak sayang. Di luar sana banyak mahasiswa teknik itu kan cowok ya. Iya. Menurutmu gimana? Bener nggak sih itu? Kalau dari aku kehidupan sehari-hari sih bener ya. Mulai dari mahasiswanya, terus dosennya juga yang cewek tuh jarang banget. Memang jarang ya artinya orang. Menurutmu kenapa? Mungkin lebih ke ini sih. Beberapa teknik tuh emang butuh fisik. Yang lebih dari kebutuhannya. Karena di elektro aja tuh aku kayak ada motong-motong besi, terus akrilik gitu. Nah itu juga butuh effort kan. Lebih. Yang biasanya itu mungkin dikerjakan cowok ya. Iya, pada umumnya ya. Gitu. Terus gimana kamu sebagai mahasiswi berdinamika di jurusan teknik? Kalau aku sendiri sih untuk praktek-prakteknya seru sih. Seru banget. Seneng ya memang ya? Emang. Kamu berinteraksi dengan robot ya? Berinteraksi dengan robot, menciptakan sebuah robot. Tapi ada latar belakang keluarga nggak sih yang mempengaruhi kamu untuk masuk teknik? Apakah orang tuamu dulunya orang teknik atau seperti apa? Di aku mayoritas yang cowok-cowoknya juga masuk teknik. Kamu berapa bersaudara sih?
2, tapi aku adikku beda sih. Oke. Oh, teman keluarga secara keluarga besar mayoritas Iya. teknik ya. Dan cowok ya. Cowok. Oke. Oke. Ngomong-ngomong tentang cowok dan cewek nih Mas, tahu nggak sebuah fakta keren tentang Anya nih Mas? Apa tuh? Jadi Anya ini kan angkatan ketiga dari teknik elektro yang ada di UMN nih Mas. Dan Anya ini adalah angkatan pertama yang ada ceweknya nih teknik Oh iya. elektronya. Oh iya. Kamu pertama kali cewek di teknik elektro UMN berarti? Iya. Oke, keren. Tapi anyway nih, Iren sama Anya, Kenapa selamat Hari Perempuan Yeay. Internasional ya. Terima kasih. Hari Perempuan Internasional. Ya ini kebetulan waktu syuting. Iya, baru kemarin banget nih Hari ya. Perempuan Internasional. Iya gitu. Oke, Tuh. kita balik lagi ke Anya. Anya, aku pengen tanya deh, perbedaan teknik elektro dengan teknik-teknik yang lain itu apa? Untuk basicnya sih sama ya, ada fisika, matematika dan sebagainya. Cuman mungkin pas udah semester atas tuh ada fokusnya. Nah, kalau di teknik elektro UMN tuh fokusnya tuh di otomasi industri. Oke. Iya. Apa itu otomasi industri? Apapun yang diotomatisasi gitu. Oke, digantikan robot berarti. Betul. Oke. Kemudian apa yang kamu pelajari selama di teknik elektro? Banyak banget sih. Mulai dari basic, matematika dan sebagainya itu, fisika. Terus kalau misalnya mulai pertengahan udah mulai ada coding, sistem apa namanya kendali, terus kerja proyek. Terus biasanya itu dibagi jadi electrical, mechanical, sama programming. Oke. Iya. Kalau electrical itu yang pasang-pasang kabel, oke. terus mechanical itu yang kayak bikin-bikin body, mekaniknya gimana. Ini ya giginya gitu kan apa? Apa sih Rodanya. istilahnya? Rodanya. Jir segala. Terus kalau coding ya program. Oke. Itu kamu pelajari semua ya? Iya. Pusing nggak Anya? Wah. Tapi seru ya? Kalau yang aku dengar dari Anya tadi sih, Mas, kayaknya kebanyakan itu hal-hal yang dipelajarin itu lebih ke praktek ya. Iya, Kalau iya. praktek sama teorinya sendiri, kalau menurut Anya gimana nih kalau belajar teknik elektro di UMN? Kalau untuk teorinya awalnya tuh emang belajar teori dulu nih awalnya. Nah baru kalau udah mulai pakem, udah pembelajaran selesai di teori, kita masukin ke praktek-prakteknya. Itu biasanya buat tugas-tugas akhir. Oh, Ya, itu gitu. selalu biasanya bikin sistem atau robot. Ya. Jadi di setiap semester itu ada teorinya, ada prakteknya juga ya? Iya, Bukan betul. kayak teori ditaruh di awal, terus habis itu sampai akhir gitu? Oh, Nggak Oh, dicampur gitu ya. sesimpel dua tahun pertama teori, 2 tahun terakhir praktik itu nggak gitu ya? Oh, nggak gitu Selalu ya? beriringan ya? Iya. Dari awal sampai akhir berarti teori dan praktik beriringan gitu? Iya. Oke. Oke. Tapi menurut Anya nih, kira-kira kriteria seperti apa sih yang cocok masuk teknik elektro, terutama teknik elektro ya? Untuk sahabat UMN lagi mencari passion Iya, nih ya? betul. Sebenarnya harus punya tekad sih. Oke. Tekad yang kuat buat berjuang di teknik itu sendiri, terus mau explore, mau coba-coba hal yang baru yang belum pernah dicoba ini sebelumnya. Kayak aku kan belajar teknik tuh sebenarnya dari nol kan. Baru belajar tuh bener-bener teknik ya pas kuliah ini gitu. Oke. Jadi memang kuncinya tekad Iren. Iya, tekad. Kuncinya tekad. Tapi selama berjalan kuliah kan juga dibimbing oleh dosen-dosen ya. Iya, betul. Gimana tuh dinamikamu dengan dosen di UMN? Oke sih sebenarnya dosennya juga baik banget. Terus kalau misalnya dari kita ada kesulitan itu bisa langsung tanya-tanya ke dosen. Oke. Dan dosen pun kan apa namanya beda-beda lah keahliannya. Jadi kalau misalnya buat coding bisa tanya ke dosen A, Oke. ya. Terus kalau misalnya mechanical ke dosen Dosen B, ya. gitu. Gitu. Oke, Oh, jadi iya. jadi memang nggak dilepas gitu aja ya. Iren? Bener, dibimbing secara langsung oleh dosennya gitu ya. Oke. Terus Anya, selain itu juga kan biasanya kalau teman-teman masih SMA itu mungkin belum terlalu paham ya tentang otomasi industri, tentang pengelolaan mesin dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya mau kita sandingkan nih dengan mata pelajaran yang dipelajari pas SMA, kira-kira apa aja sih mata pelajaran semasa SMA yang bakal relevan di masa perkuliahan untuk teknik elektro nih? Yang pasti matematika. Matematika. Itu basic banget ya. Terus fisika. Nah, kalau fisika tuh biasanya karena aku elektro, jadi pasti kan ada yang
elektro juga, electrical gitu. Terus udah sih harusnya. Nah, Intinya itu aja. Ya, oke, matematika dan fisika nih Mas ya. Karena sebenarnya kalau kita ngebayangin matematika sama fisika tuh kesannya berat ya. Betul. Padahal sebenarnya itu tuh apa ya, kayak penuh logika ya. Iya. Artinya sangat bisa dihitung gitu lah. Iya. Iya kan? Aku suka elektro itu karena ilmu pasti kan. Iya, sebenarnya iya. itu. Iya. Betul. Dibanding katakan ilmu sosial Betul. kan 1+1 kan belum tentu 2 gitu kan ibaratnya gitu. Ilmu sosial lebih banyak kemungkinan, sedangkan kalau angka ya udah plek hasilnya Plek, begitu iya, gitu ya. betul. Jadi tergantung juga kesukaannya teman-teman Benar, lebih kemana benar. ya Mas ya. Kalau memang suka berhitung, suka Berlogika. angka ya, hitungan yang pasti, bisa teman-teman dicoba masuk ke teknik elektro ya, apalagi bikin benar. robot gitu kan. Yes. Gitu. Nah, Anya, aku tuh sebenarnya sudah penasaran, kamu tuh bikin apa sih? Oke. Ah, Aku bikin gampangnya ya, Ah. itu robot sterilisasi ruangan. Oke. Jadi Sorry, ini untuk tugas akhirmu ya? Iya, Oke. buat skripsian. Oke, oke. Secara sederhana adalah robot sterilisasi ruangan. Oke. Iya, yang pakai sinar UVC. Oke. Kenapa kamu bikin itu? Karena pas aku bikin itu tuh definisi kita lagi pandemi. Oke, Ah, kemudian? iya. Terus Latar kan belakang. lihat nih kira-kira di sekitar tuh kebutuhannya apa gitu kan. Nah, pandemi kan kita butuh setiap kita itu steril kan, bersih. Oke. Jadi kalau misalnya ada ruangan yang habis dipakai, misalnya habis digunakan buat rapat ataupun misalnya di rumah sakit itu habis dipakai pasien yang ikut kena COVID, nah itu bisa yang bekerja robot. Iya. Iya, oke. Untuk mengurangi kontaminasi Iya. kan, kalau dibersihkan secara langsung Iya, sama iya, orang. iya. Gitu. Bener juga Ya, ya bener juga. Mas. Robot nggak akan kena nggak akan kena COVID, COVID. sedangkan manusia ada kemungkinan kena COVID gitu iya, ya. bener. Iya. Apa kesulitannya ya kamu bikin robot ini? Lebih karena aku menggunakan 2 microcontroller yang berbeda. Oke. Nah itu aku perlu belajar lagi dari awal gimana cara menggunakannya. Sorry, mungkin teman-teman banyak yang awam nih. Microcontroller itu apa? Itu otaknya dari Oke, robot. oke. Jadi ada pakai 2 otak di situ. Satu otak untuk mengontrol. Sensornya, Sensornya. satunya lagi untuk komunikasi antar pengguna. Jadi pengguna dengan robot itu bisa dikomunikasikan sama penggeraknya. Oke. Buat Jadi roda. ada 2 kepala yang bekerja ya di situ ya. Iya betul. Oke. Itu dikontrol dengan remote. Dikontrol dengan device, bisa handphone, bisa laptop. Gitu. Oke. Artinya dia nggak tetap kita kontrol ya. Artinya nggak pakai sensor-sensor ya. Pakai. Oh, sensor untuk apa? Karena UVC itu nggak boleh bekerja ketika ada orang. Jadi harus benar-benar di ruangan yang nggak ada orang sama sekali. Oke. Jadi ketika dia mendetek orang, dia kan menonaktifkan Iya, lampunya ke akan lampunya. mati. Oke. Kenapa sih kok orang nggak boleh kena sinar UV? UVC itu bisa kalau misal terpapar banyak itu bisa kayak kebakar kulitnya. oke. Terus kalau terpapar dalam waktu yang lama itu bisa jadi kanker katanya. Oke. Gitu. Sehingga sebaiknya kita tidak terkena itu secara langsung ya. Betul. Dan disinilah peran robot ya Iren. Peran robot itu. Oke. Teman-temanmu yang lain bikin apa? Macam-macam sih. Aha. Kalau ada temenku yang bikin pertanian gitu tapi dalam ruangan. Oke. Terus kemarin tuh ada yang syringe buat nyuntik. Pakai robot juga. Oke. Terus ada yang robot untuk komunikasi sama Iya. orang tua. Jadi kayak misalnya kayak dengerin orang tua curhat gitu. Jadi kayak nangis atau apa itu dia deteksi gitu. Keren ya. Oh, jadi pengen kuliah di teknik elektro ya? Iren? Iya Mas, ternyata mahasiswa teknik elektro ini karyanya banyak karena kayaknya mungkin untuk tugas akhirnya memang ditugaskan untuk membuat suatu robot ya. Iya. Dan mereka tuh semua kreatif-kreatif Oh, ya iya. Mas ya. Iya, makanya. Jadi apa yang mereka buat itu mencerminkan interest mereka loh. Betul. Iya. Pasti berangkat dari pengalaman pribadi kan ya? Betul. Yang mereka rasa kayaknya robot ini dibutuhkan oleh society gitu. Wes. Oke, keren. Oke. Nah, rencananya robot ini mau kamu bawa kemana? Hanya.
Sebenarnya untuk robot ini yang aku buat itu baru versi pertama. Oke. Jadi untuk kedepannya mungkin buat adik-adik tingkat itu akan bikin perkembangannya. Misalnya kan ini kan aku masih kendalin sama manusia kan. Nah itu nanti bakal bisa jalan sendiri. Oke. Pakai mapping ruangan gitu. Artinya ternyata proyeknya teman-teman teknik elektro ini terus bergulir ya. Iya, berkembang. Estafet ya, diterusin sama adik-adik kelas ya. Oke. Oke, keren. Iya, keren. kalau mau meneruskan proyek kakak tingkatnya ternyata udah banyak para pelopor-pelopornya Iya, ya Mas iya, ya untuk iya. macam-macam proyek. Tapi kalau mau memulai sendiri ya pasti nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong, iya. iya. Wah, Keren, pilihannya keren. banyak. Artinya alat yang sudah diciptakan tuh akan terus berkembang dan dimanfaatkan. Menjadi lebih baik Lebih lagi jauh, makin hari. iya. Yes. Oke. Anya, kalau kamu bikin robot itu kan butuh alat ya. Iya. Gimana? Oh. Kamu mendapatkan akses terhadap alat-alat itu? Oke, untuk alat-alat buat pengerjaan robot sendiri dari UMN tuh udah banyak banget nih sediainnya. Nah, kalau di UMN tuh ada 3 lab yang Oke. bisa digunakan. Oke. Pertama tuh misalnya kalau kita butuh buat nyolder atau ngeprint 3D printing itu ada di satu lab gitu kan sendiri. Nah, habis itu ada juga buat yang lab otomasi industri itu juga ada. Ada sendiri ya? Sesuai 3 ranah tadi itu ya, apa? Mechanical, electrical, sama programming tadi ya? Ada. Oke. Terus satunya lagi buat yang workshop bener-bener kayak bengkel itu juga ada juga ya? Oke. Oke. Dan workshopnya lumayan nyaman ya Anya ya? Iya, katanya kalau aku denger-denger nih di kampus lain tuh workshopnya nggak ada AC-nya, kalau kita ada. Ada? Oh gitu? Oke. Jadi kerjanya lebih nyaman ya? Nyaman. Iya, iya. Lebih dingin. Iya. Oke. Wow. Oh iya nih Anya, kan dari tadi kita tuh sempat ngebahas tentang otomasi industri gitu ya, suatu bidang yang diutamakan di teknik elektro UMN nih. Nah, kalau menurut Anya sendiri, peluang kerjanya di masa depan itu gimana sih untuk teknik elektro dan bidang apa? Tadi bidang apa Mas? Bidang, Maaf. bidang Otomasi industri. Iya nih maaf masih kebelebet gitu. Kalau misalnya aku lihat prospek kerjanya sih banyak ya, banyak banget karena dari tekniknya sendiri itu mulai sekarang udah banyak pabrik-pabrik yang menggunakan robot kan. Robot, oke. Nah, iya untuk pengendalinya tuh kita bisa pelajarin ya. Terus katanya juga pernah sempat nih ke pabrik Mayora Oke. studi gitu kan. Nah, katanya lebih mudah mempekerjakan teknik elektro untuk bekerja di mechanical dibanding orang mechanical bekerja di elektro. Karena kita udah belajar hal-hal yang nggak bisa dilihat mata gitu. Iya. Artinya nggak bisa dilihat mata tadi itu bersifatnya program tadi ya? Lebih ke listrik. Listrik, oh iya. Itu kan ada hitungannya sebenarnya. Iya. Benar. Iya, seru deh. Sebenarnya aku pengen tanya juga nih. Apa tuh, Kak? Misalkan aku kepikiran bikin robot itu, aku bisa request kamu untuk bikinin. Wah, boleh, tergantung. Tapi ada nggak sih spesifikasi. di dunia kerja yang bikin pelayanan itu memberikan apa ya? Misalkan Pelayanan membuat robot yang dibutuhkan gitu ya Iya. sesuai request. misalkan Iren ini Custom. punya usaha rumah makan. Pengen dong dibikin robot untuk jadi pelayannya. Pengantar piring gitu Iya, ya? gitu. Bisa nggak sih? Ada nggak sih di dunia kerja itu? Kayaknya belum ada ya. Belum ada ya? Wah, bisa jadi peluang nih. Iren. Peluang yang menarik ya? Nanti kita bikin robot by request gitu kan. Iya betul, custom. Custom. Tapi kalau hanya kita mintain tolong untuk bikin robot gitu bisa? Tergantung spesifikasinya. Apa aja? Apa aja. Faktornya apa aja yang hanya perhitungkan? Lebih kebutuhannya sih, spesifikasi dari robot itu sendiri. Misalnya robotnya jenisnya mesti yang kayak gimana. Mau berjalannya, mau diem doang, berjalannya tuh pakai kaki, pakai roda, pakai apa gitu kan. Mau terbang, mau apa namanya, melata, banyak sih. Terus Oke. belum dari sistemnya juga Iya, iya. gitu kan, sensor apa yang mau dipakai. Berarti secara mekanikal itu mengikuti cara kerja makhluk hidup juga ya? Iya, Iya kan? betul. Iya, betul. Oke. Benar-benar. Dan lagi menurut aku salah satu hal yang unik banget dari teknik elektro ini, mereka tuh mempertimbangkan software dan hardware Iya. banget nih. Kayak Iya. dua-duanya tuh bener-bener penting banget dan nggak konstan gitu. Karena kodenya itu penting untuk menentukan kira-kira robotnya gerak apa gini ya. Sedangkan hardware-nya ya
bisa gimana gitu Iya. geraknya. Menyesuaikan Enggak sih? gitu kan. Mm-mm. Betul. Jadi Oh. perlu kuat banget Iya, di dua-duanya iya, gitu. Iya. Iya. Seru ya. Iya, seru banget sih Mas. Kamu punya saran nggak buat teman-teman sahabat UMN di Iya. sini yang masih kebingungan mencari Jati diri. jati diri? Kira-kira cocok kemana nih? Mungkin teman-teman, mungkin hanya boleh cerita dari awal apa backgroundnya seperti apa sehingga memilih jurusan teknik elektro gitu. Hmm. Sharing pengalamannya. Mungkin karena aku awalnya tuh IPA ya. Hmm. Aku lebih pede lah untuk menghitung, untuk apa hal-hal yang pasti gitu. Aku jadinya kayak mencari nih, kira-kira apa nih yang cocok gitu kan. Terus juga dibantu sama minat aku waktu nonton drakor itu. Iya. Terus tertarik kan jadinya kayak oh bisa nih kayaknya mampu nih aku. Terus akhirnya yaudah akhirnya join deh ke teknik elektro. Oke. Oke. Seru ya? Iya, keren banget ya Mas. Aku lupa tanya deh tadi. Apa Suka tuh? dukanya jadi mahasiswi teknik elektro apa? Dari nggak sukanya dukanya dulu. Boleh. Oke. Dukanya. Wah. Aduh, banyakan dukanya kayaknya. Dukanya tapi dalam artian memang itu bentuk apa perjuangan tadi kan, Iya, yang mungkin semua mahasiswa juga merasakan. Biar kan. karakter development gitu ya Iya, Mas ya. iya. Betul. Sebenarnya seru sih di elektro tuh. Cuman mungkin emang tuntutannya lebih Iya. berat gitu kan. Karena di elektro sendiri kita ada menghitung dan hitungannya tuh bukan yang hitungan-hitungan. Sederhana ya. Iya betul. Terus kita juga harus coding, terus kita juga harus mikirin mekaniknya gimana, kita juga belajar elektriknya, itu semuanya ada hitungannya gitu Iya. kan. Semua Oke. harus diperhitungkan. Kalau Sukanya ya Mas berarti Sukanya? sekarang. Iya. Sukanya aku suka praktek. oke, daripada teori ya. Oke. Iya. Sehingga Yes. buat teman-teman yang pengen langsung praktek masuk teknik elektro, ya Teknik kan? elektro UMN. Betul. Nah, Mas, dari tadi kan kita udah ngomong panjang lebar nih ya Mas tentang robotnya. Mas penasaran nggak sih ngelihat wujud asli dari robotnya Iya. gitu? Ayo kita Ayo, langsung mari nonton. kita bertamu ke rumah robotnya nih. Iya, kita ajak teman-teman buat Ayo. melihat robot yang dibikin oleh Anya. Oke. Nah, ini dia sahabat UMN, robot yang diciptakan oleh Anya. Oke, Anya, ini kan robot tadi. Yep, betul. Ada apa aja di robot ini? Ada microcontroller yang pertama. Oke. Ada. Apa fungsinya? Sebelum. Ini buat ngendaliin roda Oke. sama apa komunikasi via WiFi. Oke. Terus ada microcontroller yang kedua ada di dalam. Hah? Itu buat sensor di samping-sampingnya. Sama nanti ada buzzer. Jadi kayak ada bunyinya sebelum akhirnya lampunya menyala. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, idenya adalah robot ini akan bergerak untuk mensterilisasikan ruangan ya, Iya. terutama buat ruangan-ruangan yang terdampak virus ya, Iren ya, buat virus sehingga tidak ada kontak langsung dengan Manusia. manusia. Jadi robot ini adalah solusinya, karena robot nggak akan kena virus ya. Betul. Kalaupun ada virus komputer ya. Gitu. Oke. Jadi robot ini digerakkan dengan komputer ya. Iya. Dan komputer teman-teman bisa lihat di sini ada komputer yang akan menggerakkan robot ini. Mungkin bisa dipraktekkan hanya untuk geraknya. Untuk gerak robotnya sendiri, ini bisa maju. Maju teman-teman, robotnya maju. Iya. Terus bisa belok ke kiri, Ya. terus belok ke kanan, Oke. terus bisa Dan mundur. Yes. Oke. Di sini ada kamera yang bisa dilihat dari komputer ya Anya ya. Iya. Oke, jadi buat ngecek. Jadi seperti yang Anya ceritakan tadi, robot ini akan mendetek keberadaan manusia. Dimana ketika ada manusia, robot ini akan mematikan sinar ultravioletnya ya. Iya, Type C. Type C-nya, oke. Karena sinar itu berbahaya untuk manusia ya. Iya. Nah, Oke. ada fitur apa lagi nih Anya? Di sini karena pakai 2 aki, ada akinya bisa dilihat kira-kira ada berapa. Voltasenya ya. Iya, ada 2 sistem. Oke. Jadi
Ini buat yang DC-nya. Oke. Ini buat, bentar diganti dulu ke yang AC. Oke. AC itu aki ya? Iya. Kalau AC DC. DC itu listrik rumah itu ya? Terbalik. Oh kebalik ya? Iya. Sorry. Enggak. Oke. Oke. Lampunya kebetulan ini masih pakai lampu LED ya? Iya. Nah kalau misalnya ada gerakan, dia Dia akan bakal mati. gitu. Oke. Kalau kita diam semua, dia akan Nanti nyala. nyala. Tapi Kita tunggu. setelah hitungan ke 10 detik. Nah ini nyala. Kalau kita gerak, ya, dia akan mati. Keren ya teman-teman ya. Kita udik ya, Iren. Karena kita jarang melihat hal sekeren ini sehari-hari sih, Mas. Kita jarang. Oke. Boleh nggak Anya kita coba praktekin pas dia masih keadaan mati, terus pas dinyalain itu kira-kira apa sih yang dilakukan robot ini pertama kali ketika dia dinyalakan gitu? Ya. Oke. Boleh. Oke. Ini berarti kita matikan dulu ya Anya ya. Matikan dulu. Sip. Nah ini kondisi. Dalam kondisi mati. Ya. Oke. Terus nanti ini kalau mau dinyalakan ada 2 tombol. Yang pertama yang ini itu buat penggeraknya, ini buat lampunya. Oke. Ini ada 10 buzzer bunyi, itu buat nandain supaya orang yang nyalain robot ini keluar. Kalau udah Oke. 10 hitungan dia akan nyala. Kayak gitu. Oke. Oke, jadi kayak peringatan gitu ya, keluar dulu gitu. Iya. Iya, betul. Baru menyala. Oke. Terus dihubungkan melalui WiFi ke device lain. Begitu. Berarti IP address-nya antara device yang mengontrol sama yang disambungkan ke sini harus sama gitu ya? Iya, betul. Terus kalau udah nanti akan bisa Oke. diarahkan Oh langsung. iya. Keren Anya. Oke. Terima Gimana? kasih kita udah dijelasin ya Iren ya. Betul. Oke, kita kembali lagi ke tempat tadi. Oke, sahabat UMN, seru banget kan ternyata ngobrol kita hari ini tentang Anya, robotnya Anya, dan teknik elektro nih. Kita juga udah lihat sendiri tadi robot yang dibuat oleh Anya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan akan terus berkembang ya Iren ya. Betul. Oke. Ini udah keren, nanti di masa depan akan jauh Makin lebih keren lagi. dan akan diciptakan lagi robot-robot yang lebih besar untuk fungsi yang lebih besar lagi kan. Betul. Nah Iren, Hmm. kita udah melihat Anya nih yang sebagai mahasiswa teknik elektro. Nah kalau pengen masuk UMN, kira-kira ada peluang beasiswa nggak sih? Wah, udah pasti ada dong, apalagi untuk teknik elektro ya. Iya. Untuk Anya sendiri boleh cerita nggak dulu gimana nih masuknya, apakah ada beasiswa gitu? Iya, untuk aku sendiri pertama kali masuk ke UMN, aku dapet yang fully funded, yang 100%. 100%, oke. Iya, jadi untuk semester awal-awal, terus juga ketika masuk juga aku nggak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali ya. Itu catat teman-teman. Ikuti jejak Anya. Iya, ada peluang ya ternyata Ada ya peluang, untuk ya. masuk UMN itu gratis sama sekali ya. Dan tentunya ada cara yang harus ditempuh dong, Mas. Iya. Mungkin bisa ikut beasiswa yang disediakan oleh berbagai pihak, Iya. atau bahkan mungkin ikut tes di UMN sendiri Iya, nih. betul. Jadi teman-teman di UMN tuh ada tes beasiswa. Teman-teman bisa cek jadwalnya di Instagram UMN apa Iya, Instagram UMN di @Universitas Multimedia Nusantara. Iya. Nah, gimana sahabat UMN? Menarik banget kan ternyata cerita tentang Anya dan dunia teknik elektro. Untuk sahabat UMN yang masih penasaran lebih lanjut tentang Universitas Multimedia Nusantara secara keseluruhan maupun prodi teknik elektro ya, boleh cek nih. Cek langsung di website www.umn.ac.id dan di Instagram UMN @Universitas Multimedia Nusantara. TikTok @join.umn. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya.